Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Ramadan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Dalam video ini, saya akan memberikan hasil dari PLP atau pengenalan lapangan persekolahan yang dilakukan oleh kelompok kami. Adapun kelompok kami yaitu saya Muhammad Akbar Ramadan beserta teman saya Muhammad Rafli Juniarto, Bagus Muhammad Mahdi, dan Hagi Akbar Syihab. Adapun metode yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu wawancara secara daring atau online bersama Kepala Sekolah SMA Islam Malahayati, guru mata pelajaran sejarah SMA Malahayati, dan siswi SMA Islam Malahayati. Berikut adalah hasil video PLP 1. Selamat menyaksikan. Siapa yang mau tanya? Halo? Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri lagi ya Pak ya. Ya, Saya oke, Muhammad silakan. Ramadan dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun tema wawancara kali ini yang pertama itu meliputi kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Lalu yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Lalu implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Lalu identitas kegiatan di sekolah. Contohnya seperti upacara bendera, rapat, atau briefing. Lalu identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu yang terakhir, identifikasi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Lalu masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Mungkin memang umumnya di sekolah itu adanya pembiasaan perilaku 3S gitu Pak. Yaitu senyum, sapa, dan salam. Dan sikap disiplin lainnya. Mengenai hal tersebut, apakah implementasi para siswa itu dijalankan gitu Pak di lingkungan sekolah? Yang terkait dengan karakteristik tadi ya. Iya Pak. Ya, secara prinsip dijalankan. Hanya saja kan dalam pelaksanaan implementasi tentang karakteristik itu tidak semudah apa yang kita bayangkan lah. Apalagi dengan anak-anak milenial zaman sekarang gitu kan. Anak-anak sekarang zamannya pengennya serba instan gitu. Maunya cepat dan seterusnya. Tapi secara prinsip sekolah tetap melakukan menanamkan karakteristik terkait dengan tadi salam, misalnya pada saat bertemu berjabat salam dulu ya, kita berbicara sebelum COVID. Sekarang COVID nggak pernah jabat salam karena nggak pernah ketemu gitu kan, gitu tadi. Ya, jadi menyapa itu menjadi hal yang memang harus kita lakukan kepada siapapun juga yang ada di lingkungan sekolah ya. Jadi intinya karakteristik dari karakter siswa tadi kita coba kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu barangkali yang saya sampaikan. Iya Pak. Masih belum? Ya. Iya, ada lagi Pak mungkin ya dari saya Ya. juga. Mungkin dari kegiatan positif yang di sekolah, seperti kegiatan kerohanian gitu Pak. Seperti sholat duha berjamaah, tadarus Quran gitu, atau sholat wajib lainnya gitu. Yang diterapkan di sekolah, bagaimana Pak sikap dari siswa dan siswi di sekolah Malahayati itu?
Oh, sikap siswa ya. Jadi terkait Iya. dengan misalnya ajakan untuk jamaah ya. Iya. Dari sekian banyak ada aja yang menolak gitu kan. Misalnya pada saat pulang, khususnya pada pergantian shift kan, karena kita ada 2 shift, pagi dan siang. Nah, saya pernah coba itu kalau yang pergantian shift ya kita ajak sholat ya masih ada aja beberapa yang satu harus diingatkan terus, yang kedua ya mungkin nggak dengar atau mungkin kebiasaan sebelumnya tidak seperti itu, ya ada aja yang tidak mengikuti kegiatan ajakan untuk misalnya sholat berjamaah itu sholat zuhur misalnya gitu. Tuh. Terus kemudian pembiasaan yang lain, ya kalau yang ini diikuti juga oleh peserta didik yaitu setiap mengawali kegiatan pembelajaran setiap hari kita ada tadarus Al-Qur'an yang dipimpin oleh eh, siswa yang ada di kelas. Jadi masing-masing kelas itu punya jadwal, punya daftar. Hari ini tadarusnya apa, sampai surat apa, ayat keberapa, dan seterusnya. Dan itu kita mencoba membuat daftar untuk masing-masing kelas. Itu barangkali terkait dengan tadarus. Untuk hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya tadi itu. Sholat duha ada sebagian dan juga sebagian yang inisiatif sendiri. Tapi kalau yang dilaksanakan bersama-sama itu mungkin ya tidak terlalu sering, hanya pada momen-momen tertentu juga kita laksanakan. Sholat duha bersama gitu ya, bukan sholat duha jamaah gitu kan. Iya. Iya, itu barangkali tambahannya. Lalu ini Pak, dari saya pribadi nih, ini mungkin yang terakhir dari saya pribadi. Kalau para siswa itu menyikapi lingkungan sekolah, misalkan kebersihan gitu, apakah disikapi dengan baik ataukah mempercayakan kepada petugas kebersihan saja Pak yang ada di lingkungan sekolah? Oh, kalau terkait dengan lingkungan ya sama-sama. Selain udah menjadi tugas dan tanggung jawab kebersihan oleh petugas kebersihan, ya anak-anak pada saat-saat tertentu kita minta tolong untuk membantu membersihkan gitu ya, dengan kerja bakti, dengan mungkin saat-saat tertentu guru meminta tolong untuk membersihkan sampah-sampah yang biasanya di kolong itu. Seperti Raffi kan dulu masih suka itu, ya Fi? Masih suka nyimpen sampah di kolong itu. Makanya makanya sekarang mejanya nggak pakai kolong lagi gitu. Salah satu cara biar anak-anak tidak menyimpan di kolong ya mejanya nggak pakai kolong lagi. Tetap ya, memang itu kan tidak bisa serta-merta kita serahkan kepada petugas kebersihan. Nanti larinya kita tidak ada dong tanggung jawab anak-anak untuk menjaga kebersihan gitu ya. Membuang sampah ya. Membuang sampah kan harus kita siapkan tempat sampahnya juga dan seterusnya. Gitu. Barangkali itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu mungkin kita bertanya tentang metode pembelajaran Pak. Jadi perbedaan metode yang Bapak berikan kepada para siswa dan siswi ketika bertatap langsung dengan para siswa ataupun siswi dengan secara daring Pak, seperti sekarang gitu Pak. Yang pertama itu dalam kegiatan pembelajaran biasanya kan bertatap muka itu apakah Bapak memulai dengan berdoa atau tadarus Quran gitu Pak, yang diawasi oleh Bapak kan kalau secara langsung gitu Pak? Ya kalau untuk itu pasti di sekolah ada tadarus, itu udah wajib di awal pembelajaran. Itu maksudnya langsung diawasi gitu, bukan diawasi ya, secara langsung dipandu, sama-sama langsung dengan dipandu. dengan Bapak sendiri gitu Pak. Nah, ketika daring seperti ini masih bisa dipandu atau secara masing-masing saja gitu Pak?
Biasanya anak-anak itu masing-masing bikin dokumentasinya untuk dikirim ke gurunya masing-masing. Jadi sebelum pembelajaran online mereka ada dokumentasi berupa tadarus. Oh, jadi hanya perwakilan ya, misalkan yang mengirimkan dokumentasinya ya? Biasanya perwakilan. Lalu selama pandemi ini, apakah metode daring yang dilakukan oleh Bapak itu bisa dibilang efektif gitu Pak dalam pembelajaran? Yang mana nih? Yang metode pembelajarannya Misalkan atau akan aplikasi suatu aplikasi, apakah itu bisa dibilang efektif atau tidak gitu? tergantung dari kitanya? Tergantung dari kitanya dalam arti kata gini, misalnya kita bikin suatu materi, kalau materi itu nggak kita racik dengan baik, atau nggak kita setting dengan bahasa-bahasa yang sifatnya apa ya, kekinian gitu, biasanya anak-anak itu nggak akan tertarik di situ. Itu begitu. Jadi biasanya kan kita kan daring ini kan menggunakan aplikasi nih Pak, misalkan seperti Zoom, lalu ada Quizy, lalu ada seperti Google Meet, seperti saat ini gitu Pak. Kira-kira ada gak sih Pak aplikasi yang biasanya siswa keluhkan seperti itu Pak? Entah Quizy, entah Zoom atau apa Pak? Kendalanya lah. Kalau kita kan pakai Classroom ya, jadi Ya, meringankan untuk kuota. Kalau misalnya pakai Zoom, pakai Meet kayak gitu kan, kasihan anak-anak juga kuotanya, begitu. baik Pak. Lanjut mungkin dari teman-teman pertanyaannya. Tahun sekarang atau masih siswa? Masih siswa. Oh, masih siswa. Nah, berarti uh, secara daring pemberlakuannya gimana tuh? Apakah ada bimbingan juga dari para guru atau masing-masing aja gitu? Kalau dari diri enggak. Tapi kalau pribadi mungkin pasti iya. Tapi kalau daring dari sistem sekolah enggak ada. Nggak ada. Nah, lalu pertanyaan kedua, seberapa antusias nih dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini? Ataukah justru sudah bosan atau bagaimana menyikapinya? 50% antusias, 50% lagi enggak. Gimana tuh maksudnya 50% antusias, 50% tidak? Antusiasnya mungkin kan lebih santai ya, lebih santai banget. Enggaknya tuh apa ya? Banyak banget materi yang nggak bisa yang nggak ditangkap di otak gitu. Jadi ngerasa kurang paham dari ini ya, dari apa yang telah guru sampaikan ya? Iya. Oke. Lanjut mungkin pertanyaan ketiga dari teman-teman.